Jadi gue baru ke Jakarta ketika kuliah di UI. Jadi gue anak kampung Surabaya sana, terus dapat beasiswa gue ke UI, ambil accounting finance. Jadi anak fakultas ekonomi lah. Gue ambil accounting finance, lalu bekerja, dan di tengah-tengah karir bekerja, alhamdulillah dapat LPDP, disekolahin ke University of Melbourne di bisnis juga. Jadi background gua adalah anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Makanya kalau tadi sering disebut switch karir, nah gua juga switch karir. Jadi dulu gua accounting finance, terus gue switch karir to PM. Itu background educationnya. Terus working experience-nya lompat-lompat di beberapa perusahaan, sebelumnya di Gojek, Shopee, OVO, dan sebagainya, sampai sekarang di pasar polis, jadi insurance company, insurtech company. Kayak gitu sih. Jadi mungkin relate-nya sama teman-teman ya, jangan khawatir yang mau switch karir, nanti kita ngobrol banyak lah di situ. Karena memang benar-benar gue dulu fakultas ekonomi banget lah, accounting finance, debat kredit, laporan keuangan, gue nggak ngerti product management. Kayak gitulah bro, dari gue. I think that's all from me. Dari Mas Hendy ini keren ya, penuh inspirasi juga tadi perjalanan dari Mas Adi. Mas Hendy, silakan. Oke, thank you juga Mas Revi. Oke, mungkin kalau tadi Mas Adi 3 poin, gue 2 poin aja. Pendidikan sama pengalaman kerja. Jadi kalau bicara pendidikan, jujur sebenarnya gue juga tidak ada hubungannya dengan product management. Gue 2011 masuk sebagai anak teknik, dan jurusannya itu adalah teknik fisika. Jadi benar-benar sama sekali tidak ada hubungannya dengan produk-produkan. Ya mungkin ada sedikit-sedikit lah coding-codingan, tapi jujur dari SMA tidak sama sekali nggak suka dengan yang namanya coding, dan tidak terlalu tertarik bahkan sama yang namanya pelajaran ekonomi. Lebih sukanya sama matematika, atau kalau pelajaran yang IPS kayak sosiologi dan sejenisnya. Singkat cerita, lulus kuliah, dulu masih kepingin bekerja di bidang teknik fisika di instrumental engineering. Singkat cerita dapat, tapi di 2015 mungkin teman-teman kalau udah lahir, pas udah lahir ya, kalau ingat itu zaman-zaman di Riau kalau nggak salah, lagi kebakaran hutan gede-gedean, dan gue dapat kerjaannya di daerah sana, akhirnya nggak diizinin sama orang tua, akhirnya di situ shifting karir pertama lah gitu, masuk ke IT company. Awalnya di bagian marketing engineer di intern di Traveloka, lalu habis itu masuk ke ranah project management. Singkat cerita, benar-benar karir pertama sebagai full time itu gue sempat mengerjakan bidang customer support juga. Jadi benar-benar ya you name it, yang 24 jam 7 hari itu standby untuk memastikan kalau website yang klien-klien gue itu aman, dan kalau misalnya ada masalah ya udah lapor ke yang di atas. Terus mulai merangkak ke project management, terus ya dengan tekad yang kuat lah, akhirnya mulai coba-coba belajar sedikit-sedikit tentang produk, berteman sama orang-orang produk, get to know more tentang produk, dan akhirnya jadi PM pertama waktu itu. Jadi pertama kali jadi PM di Paper ID, dan sekarang jadi PM di Bukuarum. Gitu. Dan kebetulan di Bukuarum sendiri, gue kemarin jadi PM pertama, jadi senang banget sih, bersyukur banget lah bisa ada di journey ini. Kalau mau nanya-nanya juga tentang perjalanannya, feel free to ask me. Oke, keren juga nih ya Mas Hendy journey-nya. Jadi banyak pembelajaran juga dari kedua pembicara tentunya ya. Dan tadi juga beberapa ada juga kayak nggak expect jadi PM, terus kayak ya sebelumnya nggak tahu nih belajar apa segala macam, tapi ya dengan coba dan belajar akhirnya bisa menjadi posisi sekarang ya sebagai PM nih ya. Wah, ini keren banget nih Mas Adi sama Mas Hendy nih ya. Nah, ngomongin tentang terus belajar gitu ya, terus learning. Nah, kan tahun 2021 ini telah usai ya Mas ya. Jadi kira-kira nih selama sepanjang tahun kemarin, evaluasi apa sih khususnya sebagai seorang product manager nih dari pengalamannya Mas Adi sama Mas Hendy yang bisa kita ambil pelajaran tentunya, evaluasi yang dapat kita ambil di sepanjang tahun 2021 kayak gitu. Dan ini mungkin jadi jadi restorasi kita ke depan lah di tahun 2002 untuk lebih memperbaiki atau meningkatkan gitu. Kira-kira apa nih? Mungkin dari Mas Hendy dulu kali ya sekarang. Oke. Singkat cerita intinya gini.
Gue lebih ke arah produk ya. Yang namanya produk pasti kita punya target, kita punya katakanlah ada istilahnya namanya matrix. Misal kita kepingin orang yang menggunakan aplikasi ini, atau kita kepingin orang yang melewati journey ini itu sekian persen. Itu learning yang gue dapetin tersebut adalah achieve the matrix itu penting, tapi at the same time kita juga harus mikirin how to balancing the user experience gitu, karena kita bisa aja membuat produk yang benar-benar nyentrik yang bikin orang pasti melakukan itu, tapi apakah itu menjawab gitu, apakah itu mempunyai journey yang oke buat mereka atau enggak, atau malah jadi membingungkan. Saya kira itu sih. Jadi intinya adalah ngebalancing lah antara achieve the target matrix dan making sure kalau kita juga membawa the experience itu sebaik mungkin. Gitu. Oke, ya, keren dari Mas Hendy ya. Kalau misalnya dari Mas Adi, bagaimana nih Mas? Apa nih? 2021 ya? Ya, apa nih evaluasi yang bisa kita petik buat tahun depan? 2021, maybe two things ya. Yang the first one itu we need to be adapt. Jadi ketika kita kan tim produk itu kan bikin plan itu let's say 1 year. Jadi kita bikin produk roadmap itu selama 1 tahun, Q1 ngapain, Q2, Q3, Q4. Terus di 2021 kan up and down ya COVID-nya. Kadang PSBB lagi, PPKM. Kadang PPKM naik, kadang turun, timbullah Delta dan sebagainya. Jadi roadmap yang sudah kita bikin 1 tahun, itu kadang kita harus rework. Nah, that's why the first lesson learned itu maybe as a PM we need to be adapt. Karena dulu kita forecast-nya seperti ini, kalau tadi Mas Hendy bilangnya matrix-nya sudah ada, tiba-tiba COVID Delta naik, terus bisnis going down, jadi matrix-nya harus kita rework lagi, strategi produk roadmap-nya kita rework. Jadi the first lesson learned maybe we need to be adapt. Itu yang pertama sih. Lalu yang kedua, ini biar termotivate juga kan, gue bantu Apriari nih. Cari PM tuh susah, tuh. Ya gitu, jadi gue nge-hire PM tuh carinya susah bener. Gue di LinkedIn hiring PM, yang submit, wow siapa marketer lah accounting, ini nggak nyambung. Karena memang paham bahwa hiring PM itu susah karena PM itu nggak diajarin di kuliah. Kan nggak ada fakultas PM kan. Adanya fakultas ekonomi, teknologi, teknik, dan sebagainya. Tapi memang nggak ada fakultasnya. That's why cari PM itu susah menurutku. That's why ya platform-platform kayak Apriari ini yang membantu teman-teman buat belajar setelah lulus, oh PM itu key takeaways-nya, key learning-nya apa sih? Nah gitu sih. Jadi kalau gue summarize, lesson learn-nya 2021, PM itu harus adapt terhadap semua strateginya. Terus yang kedua itu lagi susah cari PM. Nah ini gue bantu endorse lu nih bro, Apriari. Gitu lah. Jangan serius lah. Baru titipan ini. Topiknya serius bener. Tapi gue setuju sih. Nggak gampang cari PM. Ya karena tadi kita di dunia kampus juga tidak menyediakan sumber dayanya gitu ya Mas ya. Jadi memang ya, nggak ada fakultas PM lah. Oke, wah menarik banget nih ya. Tadi kita bisa nyimpulin juga kalau di 2021 yang kita bisa petik adalah tadi ya banyak banget perubahan dari kita bisa merubah matriks yang kita gunakan, itu dari planningnya juga kita harus siap adapt gitu ya. Dari Mas Adi juga tadi bilang adaptasi karena penuh ketidakpastian. Nah, jadi mungkin yang bisa kita petik adalah ke depan ketidakpastian ini bisa kita minimalisir gitu ya. Jadi kita harus siap untuk cepat lebih agile lagi kayak gitu kan. Dan memang learning agility ini diperlukan banget ya buat menatap tahun depan. Belajar ini ya bukan hanya di Apiari untuk dalam PM ya, tapi teman-teman kalau punya referensi lain itu juga pastikan terus menjadi love learning gitu ya teman-teman ya. Oke, di 2022 ini harus lebih siap. Ya. Nah, kemudian juga penasaran juga nih Mas, di tahun 2022 nih ya. Kira-kira dari segi industri nih ya, karena pasti ini juga akan memengaruhi demand terhadap PM itu sendiri kan ya. Dari industri ini apa sih nanti di 2002 yang paling berkembang gitu ya?
Nah, mungkin juga boleh kalau misalnya perspektif dari kedua pembicara ini ya, dari Mas Hendy di buku Warung ya, Digital Payment for SMEs gitu ya, dan juga di Mas Adi di Pasar Polis ya, sebagai insurance tech ya, atau di bidang asuransi gitu ya. Kira-kira apa nih pandangan dari kedua narasumber terkait industri yang bakal ngetrend di tahun 2022? Hmm. Siapa dulu? Dari Mas Adi boleh? Ganti-gantian Gua dulu. ya. Oke. Industri apa yang nge-trend? Akan berkembang. Maybe jangan bicara masalah insurance lah, terlalu berat ini. Udah malam lagi kan. Ada yang baru selesai kerja, baru selesai kuliah, ntar ngantuk lagi. Jadi let's take a step back aja, helicopter point of view. Kalau menurut gua, I could be wrong anyway. Kalau menurut gua tuh financial technology ya. Ya di dalamnya ada insurtech, ada buku warung juga. Jadi semua yang berkaitan membantu financial literacy atau membantu how to make our finance process easier kayak gitu sih. Karena kan COVID itu make everything digital. Jadi sekarang ada buku, jurnal digital, kita harus subscribe supaya toko kita nggak usah debit kredit manual pakai Excel, tapi bisa pakai tools itu, kayak gitu kan. Itu salah satu contohnya. Fintech is big. Ada payment, ada insurance, ada SaaS kalau bahasa anak PM, software as a solution. Kayak kalau teman-teman tahu, misal ke restoran terus nge-scan barcode, dulunya minta menu, kita kan nge-scan barcode. Nah, itu kan juga salah satu pendukung juga. Jadi everything that related to help the business going easier, terus related sama finance, menurut gue itu bagus. Itu yang pertama sih industrinya. Fintech nggak pernah bohong sih, kayak gitu loh. Tapi challenge-nya banyak. Challenge-nya ya nanti kalau bekerja di situ, apalagi jadi PM, we need to know not only about technology, tapi we need to know about the Bank Indonesia and OJK regulations. Kalau jokes-nya, ini karena mau ditampilin di YouTube ya, jokes-nya itu kalau anak PM Fintech itu cuma Tuhan yang tahu kemauan BI dan OJK, kayak gitulah ya. Jadi sometimes we plan for A, tiba-tiba regulasi berubah, jadi kita harus adapt. Nah, itu salah satu challenge di dua-dua dan industri apa yang bagus. Menurut gue itu. Terus yang kedua, once again, ini bukan endorse lagi ya, sorry, gue nggak di endorse. Maybe education tech yang membantu teman-teman untuk belajar, karena berkaitan dengan problem bahwa PM lagi susah dicari. Dan not everyone itu ngerti PM itu apa. Jadi mungkin platform belajar kayak Apriari dan teman-temannya yang lain yang memberikan education tentang product management, tentang apa itu software engineer dan sebagainya, it could be skyrocketed. Jadi bisa gede banget karena kan demand-nya banyak. Gitu sih menurut gue. Jadi fintech sama education tech sih menurut gue. Gitu bro dari gue. I see. Oke. Kalau dari Mas Hendy gimana? Kalau dari gua, mungkin 11-12 kali ya sama jawabannya Mas tadi. Cuman mungkin gua coba ambil satu kata, lifestyle. Jadi gimana caranya kita bisa membuat suatu produk yang bisa menjawab kebutuhan gitu, kebutuhan pengguna. Nah, mungkin gue juga coba bagi gitu. Pengguna di sini bisa jadi mereka as a someone yang menjalankan bisnis, atau mereka as a someone yang ya udah hanya sekedar mau belanja sesuatu untuk menjalankan kehidupan personal. That's why payment dan fintech sekarang juga ada beberapa jenis lah, terutama dalam hal pinjaman. Gitu. Ada yang gimana sih menjawab kebutuhan pinjaman untuk teman-teman bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari, atau ada juga yang gimana caranya bisa ngejawab, misal kalian punya bisnis, terus kalian kekurangan modal, kalian bisa menggunakan aplikasi apapun itu untuk mendapatkan bantuan pinjaman itu. Intinya adalah customer lifestyle. Gue gue jujur, gue mungkin agak general juga orangnya. Jadi kayak mungkin nggak cuma di buku warung, kalaupun kedepannya mencari pekerjaan atau open for another opportunity, gue cukup percaya, since gue juga menghandle payment dari awal di buku warung dan juga fintech, gue percaya kayak any business itu bisa aja berjalan ke depannya selama yaitu menjawab kebutuhan. Contoh misal kos-kosan atau health tech atau commerce atau edutech kayak gitu. Tapi ada satu
satu hal yang mungkin bisa dispesialisasikan. Kayak gitu, ada satu hal yang bisa dispesialisasikan, yaitu ya itu payment-nya gitu. Terus habis itu fintech-nya, gimana kita bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan semua itu. Contoh misal, oh ya udah mau bayar kos-kosan gitu. Ya mungkin kalau dulu untuk dapat kos-kosan ribet gitu, kita harus datang ke satu tempat, terus habis itu cari-cari info mungkin di internet kayak gitu. Terus habis itu datang ya kontak-kontakan, lihat, terus bayar. Sekarang contohnya ya adalah aplikasi yang hijau-hijau itu, kalian bisa tinggal download aplikasi, terus habis itu lihat daerah terdekat, terus habis itu bahkan udah ada yang sampai ke platform pembayarannya gitu. Tinggal nunggu aja mungkin gimana caranya biar bisa bayar secara cicilan. Ya kira-kira gitu sih Mas. Oke, oke. Jadi apa industri payment ini financial gitu ya, financial industry sepertinya nih ya akan menjadi trennya. Trennya juga terus meningkat ya di tahun 2022 sih. Memang ini juga sejalan ya dengan apa tujuan dari government, kayak mereka sangat gencar untuk melakukan inklusi keuangan gitu ya di berbagai daerah, terutama salah satunya melalui financial fintech ini gitu ya. Ya, jadi juga tadi edutech juga yang mungkin tadi ya pembelajaran tuh akan terus sampai kapanpun dimanapun, dan dunia ini akan lebih cepat ya teman-teman juga. Jadi perlu ada pembelajaran terus. Dan juga mungkin seorang PM tuh kayak wajib gitu ya Mas ya, punya mentor gitu ya. Ini mentor bisa dari edutech ya, atau ikut training, atau mungkin dari kenalan-kenalannya. Jadi tuh mentor itu sangat-sangat penting juga kali ya buat terus improve skill and kompetensi as a PM gitu. Ya, ya. Setuju. Oke. Nah, mungkin ini juga sih kira-kira kan lagi naik juga nih ya, Mas. Ini Mas Hendy ya, Mas Adi lagi izin dulu toilet. Sekarang lagi naik lagi nih, kayak misalnya blockchain gitu ya. Terus naik lagi metaverse gitu ya. Walaupun ini masih jauh gitu ya. Dan yang paling hits banget ini ada namanya NFT gitu ya. Nah, ini kira-kira apa ya dimensi-dimensi ini akan berpengaruh nggak terhadap dunia product management ke depannya gitu. Dari Mas Hendy pengamatannya gimana? Gue cukup yakin akan berpengaruh. Cuma mungkin pengaruhnya akan seperti apa ya kita akan melihat juga sih kayak ke depannya gitu. Karena ya makin ke sini apa ya segala sesuatunya udah dibawa dalam bentuk teknologi, semuanya udah bisa diteknologikan, jadi gue cukup yakin itu pasti akan berpengaruh ke dalam kehidupan, entah itu transaksi, entah itu gimana cara mendapatkan duit, entah gimana itu kayak lifestyle dan lain-lainnya kayak gitu. Kira-kira gitu sih Mas. I see. Berarti memang kita masih belum menangkap itu ya, tapi tadi kita juga harus mempersiapkan gitu ya, maksudnya harus follow up, belajar apa itu, biar nanti kalau misalnya itu tiba-tiba hype lagi di Indonesia, itu nggak kaget dan tertinggal gitu ya. Betul. Dan kalau nggak salah juga itu pergerakannya cukup cepat sih, dan emang mau nggak mau kita yang ngikutin apa ya, kita sebagai manusia, terlepas kita PM atau enggak ya gitu ya, kita harus ngikutin perkembangan zaman. Jangan sampai zaman udah bergerak terlalu cepat terus kita baru berusaha catch up kayak gitu. Kalau nggak salah itu jedanya 1 tahun 1 tahunan kan ya. Means mungkin kita masih baru mempelajari satu, udah muncul teknologi yang baru. Baru belum beres udah muncul teknologi yang baru lagi. Gitu sih. Mungkin takeaways yang bisa diambil adalah learning gitu. Kayak ya as a personal, as a pribadi, kita harus catch up dengan apa yang terjadi dengan lingkungan yang ada di dunia ini, dan gimana sih kira-kira kita bisa membawa value lebih gitu atas diri kita. Contoh misal, oke, gue mau berkembang di bidang apa, ya udah gue akan belajar yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan market itu. Mungkin itu sih. I see. Agree banget sama Mas Hendy nih ya. Kalau dari Mas Adi nih, gimana Mas pandangannya terkait yang sekarang lagi ngetrend gitu ya, kayak blockchain, ya tadi mungkin metaverse mungkin ya, atau yang lagi ngetrend banget nih sekarang kan NFT gitu ya. Ada nggak Mas Adi pandangan nih buat 2022? NFT ini ya, Gozali Yesterday. Iya, apa nih pengaruhnya buat bidang dunia produk manajemen ke depan nih? Apa ya? Ini karena background gue dulu kan accounting finance ya. Jadi gue dulu memang tesis gue juga little bit tentang accounting and investment.
Jadi kalau terkait PM mungkin let's split into two lah ya, terkait dengan PM as a role dan terkait dengan kita lah secara pribadi biar biar nggak terlalu serius. Jadi kalau terkait PM ya we need to be adapt ya. Misal dulu bayarnya cuma bisa via virtual account, bayarnya cuma bisa via GoPay, OVO, link aja dan sebagainya. Sekarang bisa aja nanti next year bayar udah bisa pakai Bitcoin, kripto yang lainnya, Ethereum dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi ya gimana cara kita kelar juga kayak gitu. Jadi ada gue dengar juga naik haji virtual via metaverse, apakah sama dengan naik haji yang ngantri beberapa tahun di Indonesia gitu kan. Jadi oh ya udah, gue nggak usah naik haji yang beneran, tapi gue pakai metaverse dan kayak gitulah. Jadi mungkin di situ sih. Jadi as a PM pasti ada challenge-nya, as a human being ada challenge-nya lagi. Jadi we need to adapt both side. Gitu sih kalau menurut gue. Presenternya hilang. Si siapa namanya? Sambil nunggu, mungkin gue sedikit tambahin sih. Gue tertarik Silakan sama bro. pas Mas Adi tadi bilang metode pembayaran. Berhubung memang gue juga sebelumnya ngurusin metode pembayaran, ya who knows gitu. Sekarang mungkin memang masih belum se-booming itu. Udah cukup booming, udah cukup banyak, dan udah melihat kayak, oke gue bisa dapat duit nih dengan cara ini. But who knows kalau seandainya ke depannya, ya itu udah jadi satu yang common, kita harus, as a product manager, kita harus bisa catch up, oke, kalau katakanlah transaksi sehari-hari harus mungkin bisa dibayar dengan ini, atau mungkin kita bikin satu produk yang berhubungan dengan customer lifestyle, metode pembayarannya mungkin udah nggak cuma sebatas apa yang ada saat ini, gitu. Tapi ya hal-hal yang baru ini, dan which is ya as a PM, kita harus nggak cuma sebatas nambahin itu sebagai payment method, tapi kita juga harus memahami metode pembayaran itu juga, gitu sih. Mas Devina kemana ya? Halo. Sorry, Oh iya, tadi sempat hilang ya. oke. Oke, sorry ya, lagi nggak bagus banget jaringannya nih tadi. Santai bro. Aman. Oke, thank you Mas Adi, Mas Hendy. Oke, tadi sempat nggak dengerin ini nih, Mas Adi tadi ya, ini lagi jelasin. Tapi tadi record pasti ya. Oke, nah berikutnya ini mungkin ini sih ya, yang paling penting PM gitu ya. Apa sih ini customer needs atau customer behavior di tahun 2022 ini? Kira-kira perkembangan ini akan seperti apa ya dari pandangan kedua narasumber gitu ya, sehingga ini mungkin bisa mempengaruhi pendekatan dalam kita misalnya melakukan product discovery atau product research gitu ya untuk mengatasi masalah gitu ya. Karena inti dari sebuah produk yang baik kan adalah mengatasi masalah yang tepat kayak gitu kan. Nah ini gimana nih pandangannya dari kedua narasumber? Dari Mas Adi dulu mungkin ya. Pertanyaannya lebih ke apa tadi ya? Berarti metodenya ya? Ya, yang pertama mungkin kira-kira customer ke depan ini dari customer needs atau customer behavior ini perkembangannya akan seperti apa gitu ya, kebutuhan customer ke depan ini akan banyak seperti apa kah, kayak gitu. Trennya nanti mereka akan seperti apa, dan juga nanti gimana kita bisa apa ya ibaratnya finding problems yang tepat gitu ya ketika kita mengembangkan sebuah produk, bisa dari design thinking atau pakai metode learn gitu kan. Nah ini ada nggak pandangan dari Mas Adi atau Mas Hendy buat nangkap permasalahan dari customer secara tepat? Apa ya? Gara-gara COVID tuh mungkin, jadi sebenarnya PM itu ada jokes bahwa we love problems gitu kan. Jadi kita tuh kalau bekerja itu kadang kan stakeholders itu kan minta, tolong buatin A, tolong buatin B, tolong buatin C. Nah, instead of we, gue buatin ya. Instead of we say that, we will say that, wait. Problem lu apa bro? Kenapa lu minta A? Kenapa lu minta B? Jadi we love problems. Itu salah satu jokes or rules of the game jadi PM. Nah, kalau ditanya problem statement customer ketika COVID, like up and down itu ya apa ya menurut gue? Satu, mereka tuh pengen protected. Ini kalau insurance ya. Mereka tuh pengen to be protected. Jadi terjadi kenaikan pembelian health insurance. Itu salah satu contohnya. Jadi keluarganya diasuransikan dan sebagainya. Itu salah satu tren ketika COVID. Lalu yang kedua, mungkin pembayaran semuanya shifting ke online, nggak mau transfer, nggak mau ke
Indomaret, Alfamart untuk bayar langsung kayak gitu, itu juga terjadi shifting. Jadi problemnya adalah they don't want to do a lot of offline activity kayak gitu. And then they want to be secure karena a lot of uncertainty outside there. Jadi itu problem statement yang kali-kali ini tuh lagi banyak banget. Apalagi netizen juga nggak mau ribet gitu kan. Semuanya kalau ada salah dikit booming kesalahannya. Nah, that's why how to tackle that problem sih. Jadi problem yang contohnya kayak kita harus sabar-sabar hadapin customer yang nggak mau ke kantor atau nggak mau visit the store, tapi dia calling the customer service. Gimana cara kita nge-maintain our customer service cost supaya tetap menjaga customer satisfaction. Nah, itu mungkin challenge-challenge yang lagi banyak ya kalau di gua pribadi. Gitu sih, bro. Oke, oke. Kalau dari Mas Hendy gimana? Oke, kalau dari gua, mungkin gua dua hal kali ya. Satu metode dan satu lagi mungkin tentang produk itu sendiri. Jujur kalau bicara untuk tahu customer behavior, mungkin bukan satu hal yang gampang gitu. Dan ini juga adalah satu challenge yang dihadapi. Satu hal mungkin yang mau gue tekankan di sini juga adalah as a PM, we need to also be a data driven. Tapi at the same time juga customer oriented, which is kita mementingkan gitu, kita memahami seperti apa sih the user interface dan juga the user experience to improve the journey dari produk kita gitu. Kenapa butuh data gitu? Karena ya tanpa data kita tidak akan tahu kira-kira apa sih yang users kita butuhkan. Gue ambil contoh misal gini, kita bikin satu produk kayak gitu, kita berusaha untuk mengerjakan sesuatu, tapi kita nggak tahu the problems, dan problems itu kita nggak tahu apakah ada data yang nge-back itu data. Contoh misal gini, oke, ada problems A, memang benar-benar ada yang mengalami itu validated, ya itu benar-benar ada problems. Dan pada umumnya juga biasa, stakeholders itu mungkin mereka datang dengan problems, tapi mereka apa ya, cenderung menginginkan solusi-solusi yang cepat gitu. Kayak oke, gue ada problem di sini, gue mau ini bisa beres segera, tapi kadang-kadang tidak segampang itu gitu. Balik lagi gimana caranya as a PM juga kita memahami the problems gitu. Kalau bicara produk sendiri mungkin bisa dibilang gimana kita membawa satu produk yang valuable. Contohnya misal gini, katakanlah kita membuat satu produk itu yang berbayar. Apakah as a user mereka mau menggunakan produk kita? Menggunakan di sini apakah mereka mau subscription our product, atau ya udah mereka nggak mau subscribe, mereka cuma sebatas mau free-nya aja, atau even mau menggunakan aplikasi kita gitu. Fun fact, ada satu momen yang gue alamin sekitar 2020. Jadi waktu itu sempat ada satu users mereka ada kebutuhan untuk mencatat transaksi keuangan mereka. Ketika di awal-awal buku warung ini masih jalan, ya masih ada namanya bug-bug lah. Satu impresi yang muncul di situ adalah, hey, udah bagus, gue masih mau pakai aplikasi lu, respect me, kayak gitu. Benar-benar customer adalah rajanya, kayak gitu. Dan kalau bicara the behavior, intinya anything yang mungkin bisa memudahkan kita dalam menjalankan kehidupan gitu. Contoh misal, oke, saat ini gue mau belanja, gimana caranya biar gue nggak harus pergi keluar, gue bisa tetap produktif dengan pekerjaan gue, tapi gue at the same time juga bisa membeli kebutuhan gue, entah makan malam gue, atau gue pengen pergi ke dokter, tapi sekarang gue lagi sibuk, gimana caranya gue bisa, ya udah gue tinggal booking aja secara online, datang udah tinggal make sure ini loh kebutuhan gue, terus ketemu sama dokternya. Kira-kira gitu sih, Mas dan teman-teman semua. Oke, jadi memang kebutuhan customer akan makin kompleks, juga pasti ingin ya online lebih online savvy gitu ya, digital savvy itu pasti akan makin meningkat gitu ya, dan ingin lebih praktis mungkin gitu ya, apapun kita menggunakan produk, experience-nya bisa lebih praktis, apalagi kayak sekarang nih di era sosial media gitu ya, kayak kadang ada produk yang sedikit aja salah tuh bisa rame gitu ya. Begitu juga kebalikannya, kalau misalnya udah bagus banget, wah ini kayak marketing gratis gitu kan buat produknya itu kan.
karena cepat banget. Jadi kayak ini tantangan tersendiri juga buat product manager gitu ya, dimana mungkin PR-nya adalah sedetail mungkin dalam develop suatu produk untuk capai product market fit-nya kayak gitu ya. Oke. Menarik. Nah, kemudian nih bicara tadi customer perubahannya seperti apa, behavior-nya akan seperti apa ke depan, dan tentu PM akan terus beradaptasi gitu ya, akan terus tumbuh konsep-konsep, metode atau bidang-bidang baru di dunia product management gitu ya. Nah, di tahun 2022 ini kira-kira konsep atau metode di bidang product management ini apa nih ya yang akan menjadi trends atau yang paling dibutuhkan gitu ya di dunia PM gitu ya. Let's say kita bilang misal product led grow maybe gitu kan, atau data driven gitu kan. Nah, ini menurut pandangan Mas Adi atau Mas Hendy, seperti apa nih kebutuhan PM ke depan, dan bagaimana seorang product manager itu bisa beradaptasi untuk menguasai skill atau kompetensi di bidang tersebut. Silakan dari Mas Hendy dulu kali ya. Oke. Mungkin kalau dari gue satu poin, yaitu understand the user's problem, gitu. Jadi, ya apapun yang kita mau buat, make sure kita menjawab kebutuhan, menjawab apa sih permasalahan yang dimiliki sama users kita. Ketika bicara understand the user problem, berarti kita mesti tahu, gitu. Kita mesti ngecek ke data. Nah, disinilah as a PM kita juga harus menjadi seorang PM yang ya bisa dibilang data driven, gitu. Dan juga kita as a PM perlu turut, gitu. Menurut gue ya. Jadi ikut turun dan ngelakuin research. Jadi mungkin kita punya research sendiri, tapi adalah penting. Contoh misal gue mau bikin satu produk yang dipahamin sama users gue, tapi gue cuman ya udah berandai-andai aja. Kira-kira ini bisa dipahamin atau enggak? Kira-kira journey ini mudah dipahamin atau enggak? Ya gimana caranya gue bisa tahu? Ya udah ngobrol langsung sama di users gitu. Entah mungkin kita ikut researchers kita untuk ngobrol-ngobrol, atau ya udah kita set waktu sendiri gitu. Dan another things juga adalah the user experience. As a PM mungkin kita nggak harus apa ya, gue nggak bilang gue udah jago banget dalam hal data, dalam hal understanding the UI, terus the UX, terus habis itu engineering things. Tapi minimal kita harus punya ya partisi dari skill set itu, dan juga understand the business needs gitu. Nggak harus menjadi seorang yang pro, tapi as a PM gimana sih caranya justru kita kind of leading kali ya, leading atau yang ada di tengah-tengah itu menyatukan data, terus habis itu tim, bahkan juga PNM, terus habis itu the business, terus habis itu ngobrol sama engineers, dan menjadi satu produk yang menjawab kebutuhan. Itu sih, mungkin dari Mas Adi, ada yang mau ditambahin? Langsung ke gua. Silakan Mas. Apa? Metode ya. Ya, tapi kan as a bigger point of view, jadi ini buat teman-teman yang mungkin belum familiar sama PM kan. Jadi kan as a bigger point of view, PM kan at least itu punya 3 sudut pandang kan. Dari sisi bisnis, dari sisi desain, sama dari sisi engineering thinking. Jadi bahasa gaulnya, bahasa anak jakselnya kan, kalau bisnis berarti business thinking lah. Kalau desain berarti design thinking. Kalau engineering, engineering thinking. Nah, gitulah gampangnya harus punya 3 ini. Nah, kalau ditanya metodologi mana yang dibutuhkan ya, karena background gue dulu kan anak FA, anak accounting finance, jadi kalau business thinking ya gue masih ngerti lah debit credit gitu. Tapi kalau disuruh engineering thinking kayak coding, Ruby, CSS, HTML, front end, back end, gue nggak ngerti gitu. Jadi dulu gue otodidak belajarnya. Jadi kalau dari sudut pandang gue yang kompetensi yang dibutuhin ya, mungkin technical skills ya menurut gue. Jadi apa itu? Banyak banget. Let's say kalau gue boleh saran kan ada 2 mazhab ya, atau 2 aliran. Produk atau project management yang sifatnya waterfall, itu yang zaman bapak-bapak kita, zaman produk-produk yang sifatnya risk-nya besar gitu kan. Jadi waterfall itu di-develop lama, baru di-launching di akhir. Contohnya kayak kita nge-develop pembangkit listrik tenaga nuklir, nah itu waterfall. Karena risk-nya sangat besar ketika rilis pet per pet gitu kan. Jadi biasanya ditembak pakai waterfall. Atau aliran yang kedua yang lagi hits ya,
di netizen tuh agile lah kalau bahasanya orang agile product management yang di dalamnya ada banyak jenis, ada Scrum, ada Kanban, ada yang banci namanya Scrumban karena gabungan keduanya kayak gitu lah. Nah itu rata-rata bisa dipelajari kok, ada di web dan sebagainya. Intinya adalah contohnya apa Mas? Kalau yang agile, contohnya simple. Kita kan punya apps. Apps itu kan setiap bulan pasti disuruh nge-update kan. Kayak gitu. Kalau nggak update, lo disuruh force update sama si apps. Nah, itu adalah agile. Jadi per 1 bulan ada yang di launching. Apps-nya suruh di-upgrade. Per 1 bulan di launching. Beda sama waterfall tadi. Yang dia butuh, let's say, 12 bulan baru di launching. Jadi mungkin dua aliran itu menurut gua penting untuk dipelajari supaya ngerti kapan kita pakai waterfall, kapan kita pakai agile. Jadi ada certain product yang cocok pakai waterfall, ada certain product yang cocok pakai agile. Gitu sih. Menurut gue sih itu sih. Karena gue dulu background-nya bukan anak technical engineering, jadi gue dulu belajarnya lebih ke sana. Gitu. Dan itu dibutuhkan banget. I see. Gitu. Ya, jadi tahun 2022 ini saatnya tadi ya PM ini harus bisa turun gunung, research langsung, kayak lebih kenalin customer-nya langsung kayak gitu ya. Dan juga bisa stakeholder management, people management itu bisa better gitu ya, karena tadi kita bekerja sebagai product manager, banyak tim ya yang bisa kita kelola kayak gitu ya. Jadi penting banget. Sama tadi ya dari Mas Adi juga Scrum, Agile methodology itu juga penting ya, karena tadi kita adaptasi semua serba cepat, serba tidak pasti. Mungkin dari Scrum ini salah satu tools yang bisa ngebantu kita gitu. Jadi kayak penting banget nih buat dibelajarin gitu ya. Gimana belajarnya? Join a priori gitu kan? Wah, ini jangan Mas. Gitu. Nanti ya biar ini aja lah. Belajar itu kan dengan passion sendiri gitu ya. Oh iya, canda. Iya, nggak apa-apa sih kalau dipromoin terus juga enak gitu ya. Nah, tapi ini Mas, penasaran juga, karena di mana-mana digaungin banget nih ya. Wah, nih ke depan harus data driven gitu ya. As a PM gitu kan, data is very important banget nih di ya kemarin udah gaung-gaungin, terus di 2022 ke depan ini kira-kira posisi data driven as a PM buat PM ini seperti apa nih menurut kedua narasumber nih ya? Kayak di mana-mana nih banyak sekarang yang perusahaan hiring kayak wah nih PM seenggaknya harus punya ini ya pemahaman tentang data gitu ya. Saya nggak tahu banget sih pastinya kan. Tapi kayak harus ada pemahaman data. Nah, kira-kira PM ke depan ini memang harus seenggaknya punya basic di data gitu. Ini data for PM gitu ya, bukan data product management karena kan beda tuh. Ataukah memang ya udah kita nggak usah pelajarin data, nggak apa-apa kok asal kita punya kekuatan di bidang yang lain gitu. Kalau data kan ada tim lain. Nah, ini menurut pandangan dari kedua narasumber gimana nih? Karena ini merupakan suatu yang isu yang cukup gencar sih ini di data selama ini. Gitu. Boleh dari siapa nih? Mas Hendy nih kali ya. Kayak udah mau siap ngomong kayak gitu. Mungkin gini. Sekalian share juga kali dari berbagai pengalaman ya nggak cuma sekali dua kali lah ngikutin interview. Satu hal yang menurut gue penting adalah thought process. Sebenarnya mau jadi PM, mau nggak jadi PM, proses berpikir yang benar itu dibutuhkan gitu. Cuma ketika jadi PM, ketika kita mau menjadi PM, ya itu lebih ngebantu lagi gitu. Contoh misal gini, gue pernah dikasih satu pertanyaan. Pertanyaan kira-kira gini. Kita ingin meningkatkan kita ingin meningkatkan penggunaan aplikasi dari yang tadinya misal adopsinya cuma 30% jadi 40% gitu. Mungkin kalau kita terlalu cepat menjawab, kita akan berpikir, oh kira-kira kita bisa kasih solusi A, solusi B, solusi C, solusi D. Kita bisa berpikir, oh apa mungkin kurang marketingnya, oh apa mungkin kita kurang promo the product, atau mungkin the journey-nya itu nggak clear gitu. Tapi ketika kita punya thought process yang benar, kita bisa step back, kita balik. Apa sih sebenarnya yang membuat the adoption itu bisa seperti itu? Gitu. Atau mungkin kita juga bisa cek apakah katakanlah target 30% atau target sekian itu adalah sesuatu yang achievable atau enggak. Gitu. Katakanlah itu achievable, berarti apa masalahnya? Get to know to the problems. Gitu. Jadi yang pertama
thought process. Yang kedua, menurut gua stakeholder management atau bisa art of communication juga. Karena as a PM, kita nggak hanya kerja sendirian. Banyak orang yang membantu kita. Engineer contohnya, desainer contohnya. Pertanyaannya, pasti as a technical person, engineer itu lebih senang untuk melakukan sesuatu yang mereka suka. Gitu. Pernah ada pengalaman, ya udah gitu ketika kita assign task ke mereka bertanya, kenapa sih gue harus ngelakuin ini? Gitu. Mungkin akan susah kalau kita jawabnya dengan cara kita ngobrol sama customer support atau tim bisnis. Pasti mereka berharap jawaban yang lebih ke arah technical gitu. Atau misal kita mau ngobrol sama tim customer support. Kalau kita jawabnya dengan jawaban yang technical, ya mereka akan bingung gitu dengan konteksnya. Demikian juga dengan stakeholders lainnya. Kira-kira dua itu kali ya. Dan menurut gue juga the positifnya dengan punya stakeholder management yang baik, ya kita juga jadi dapat lebih banyak insights. Belum tentu kita langsung turun ke lapangan. Bisa jadi mereka-mereka yang adalah orang-orang atau divisi-divisi lain itu langsung terjun ke lapangan, mereka tahu masukan-masukan, mereka tahu komplain-komplain yang mereka dapat, terus mereka bisa share ke kita. Jadi dengan maintain the relationship juga sama mereka, ya as a PM, kita jadi terbantu secara nggak langsung. Kita tahu, oke, ini loh yang masih jadi masalah di produk gua, di journey yang gua buat. Dua itu kali ya, Mas. Iya, isi. Oke. Kalau dari Mas Adi gimana nih? Apa ya? Tantangan ya. Kalau pakai bahasa psikolog ya. Tantangan itu bahasa Inggrisnya apa sih? Kalau pakai SWOT analysis. Tantangan itu kan challenges. Challenges itu threat. Jadi let's not talking about the threat, but let's talking about opportunity. Nah, itu kalau bahasanya psikolog handal kayak begitu. Jadi jadi tantangannya banyak, tapi opportunity-nya juga jauh lebih banyak kayak gitu sih. Jadi kalau menurut gua tantangannya PM di tahun 2002 ya. Kalau tadi Mas Hendy bicara masalah stakeholders management, terus data juga kayak gitu kan. Mungkin gue lebih dari sisi apa ya? Menurut gue sabar aja gitu. Tapi ntar kurang ini forum apa ya? Namanya sabar. Tapi itu bener loh, thought process. Kayak nih, mungkin nggak terlalu general, tapi listening skills kayak gitu. Jadi biar lebih general. Jadi misal stakeholders datang, let's say kalau teman-teman follow e-commerce, kemarin dia di awal-awal tahun nge-post PM itu anjing gede di pojok, dikerubutin beberapa kucing. Kucingnya itu namanya marketing, finance, ops, lalala gitu. Padahal PM-nya gede, tapi dia di ujung. Nah kayak gitu tuh PM. Jadi we need to listen all the stakeholders. Maunya apa? Oh begitu. Wait. Backgroundnya apa, lu mau kayak gini, kayak gitu lah. Jadi similar kayak lu semua pacaran ngedengerin cewek curhat, nah itu kayak PM. Jadi dengerin aja stakeholders, suka dukanya apa, maunya apa, nah nanti baru PM melakukan thought prosesnya kayak yang dibilang Mas Hendy tadi. Jadi problemnya apa, backgroundnya kayak gimana, solutions-nya apa, priority-nya kayak apa. Nah, di situ sih. Jadi listening skills-nya perlu ditingkatin sambil sabar, karena it's really important. Karena menurut gue, PM itu ada jokes. Kalau tim gue nih, gue selalu bilang, PM di tim gue itu ada dua tipe. Tapi lu harus punya keduanya. The most hated and the most wanted. Kayak gitu. Karena PM tuh suka nge-reject project, tapi karena berdasarkan priority. That's why sometimes we are the most hated person in the company. Kayak gitu. Tapi on the other side, karena kita sangat dibutuhkan, we are the most wanted person. Kayak gitu. Jadi ada dua sisi nih. Lu project gue nggak dikerjain, tapi dia tetap datang mulu. Jadi the most hated, the most wanted. Nah caranya lu keep listening, tapi tetap pakai thought process. Gitu sih kalau gue. Jangan yang susah-susah lah, udah malam, kasihan. Oke. Itu sebenarnya hal simple gitu ya, kayak gampang itu soft skill doang kok, stakeholder management, people management bisa lah gitu ya. Tapi banyak yang luput kadang ya sebagai PM gitu ya. Walaupun handal di bidang apapun, sudah data segala macam, tapi kalau dia communication skill tadi ya, segampang listening skillnya aja nggak mumpuni, wah itu bisa bahaya banget tuh. Semua ide-idenya tuh bakal nggak bisa jalan, stuck kayak gitu ya.
Ini juga salah satu hal yang bisa menghambat juga ya teman-teman untuk bisa membangun kapasitasnya di soft skill ya, communication skill, listening, leadership role juga kayak gitu. Nah, tapi ada nggak nih kalau dari Mas Hadi nih kayak ya nggak usah dijelasin gitu ya kayak apa aja gitu di bidang hard skill gitu ya yang memang PM ke depan nih harus dipenuhin gitu. Kayak PM tuh harus jago di bidang apa gitu ya selain soft skill ada nggak kayak gitu hard skill gitu? Ini buat gua. Iya. Oh, hard skill. Contohnya hard skill itu kayak apa? Kalau atau ya metode itulah. bidangnya gitu ya. Apa benerin cara pakai Microsoft Word sama Microsoft Excel online. Ya bener loh. Betul. Masih susah ini. Microsoft Excel, Microsoft Word. Terus ketika let's say company lu adalah company kecil contohnya. Lu nggak bisa punya tool seperti Jira atau Trello atau Asana dan sebagainya. How you manage all the prioritization and the items? Itu rata-rata kita pakai Excel, kita pivot, terus Microsoft Word, kita bikin table, gimana cara project management, kayak gitu sih. Jadi menurut gua kalau start dari yang small things saja dulu. Kalau hard skill menurut gua familiar with the Excel sheet sama Microsoft Word and how to translate them, Microsoft PowerPoint juga. Terus gimana cara translate all the tools itu menjadi produk sama project management. Kan teman-teman kalau buka Excel atau Microsoft PowerPoint, ketika klik template-nya kan ada template untuk product management, ada template untuk project management. Nah, menurut gua hard skill dari sisi itu dulu lah kalau untuk fresh grade ya. Belajar, oh kayak begini bikin Gantt chart, oh kayak begini bikin diagram, begini bikin filtering. Itu menurut gua basic dulu sih. Gitu sih. Excel, nah ini ada, Excel could be timeless skill. Nah gitu, emang Excel tuh menurut gua perlu men. Gitu sih. Iya. Keren banget nih ya. Jadi ya hal-hal yang mungkin kita gampangin selama ini, tapi itu sesuatu penting banget ya. Excel juga ya bener banget sih, kayak banyak banget Excel yang masih kita belum pahamin gitu dan di Word juga itu bisa memudah pekerjaan sebagai PM juga pastinya. Bikin customer journey pakai Excel bisa. Gitu. Tapi ketika di drop ke bawah nggak kelihatan atasnya, itu pakai tombol free span. Nah itu tahu nggak kita free span gimana? Nah kayak gitu. I see. Ya, oke. Ini keren ya Mas Adi ya, kita mengingatkan atau diingatkan kita untuk tidak luput sama hal-hal yang mungkin familiar tapi kita belum dalemin ya. Padahal itu membantu banget di pekerjaan kita. Oke. Gue bukan karyawannya Bill Gates ya. Gue cuma suka Excel aja maksud gue. Iya. Oke. Oh ya, sebelum kita lanjut nih, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Mau ingetin juga buat teman-teman untuk bisa drop your question ya di chat gitu ya. Nanti kita akan buka sesi Q&A dan juga kalau teman-teman nanti mau bertanya langsung boleh ya, nanti bisa open mic dengan raise hand terlebih dahulu. Jadi bisa bertanya atau diskusi atau punya opininya kita discuss bareng-bareng gitu ya. Itu boleh banget ya, nggak cuma nanya doang. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin nih pertanyaan terakhir nih ya buat kedua narasumber nih. Teruntuk nih kayak di sini juga ada para fresh graduate atau job seeker gitu kan, profesional yang ingin switch karir sebagai PM, atau juga banyak nih sebagian besar juga PM udah jadi PM nih yang ingin meningkatkan karirnya gitu ya. Apa nih yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai PM dan menjadi talent atau PM yang mampu punya daya saing ya, keunggulan di tengah ketatnya persaingan gitu ya di tahun 2022 ini. Tadi juga Mas Hadi kan mention kayak jadi PM itu susah gitu ya. Nah ini gimana nih menurut kedua narasumber nih? Dari siapa nih ya? Mas Hadi dulu kali. Gua ya. Tips ya. Fresh grade. Patuh sama orang tua. Enggak. Itu semua profesi kayaknya, Mas. Mungkin yang pertama tadi ya kalau udah disebutin Handy, thought process ya. Artinya thought process tuh we need to be organized. Jadi contohnya misal gue interview nih, biasanya gue pertanyaannya agak tengil sama iseng. Suka produk apa gitu kan. Oh, suka Gojek Kak, suka pakai Gojek. Pakai apa? GoFood. Oh, pakai Gojek, pakai GoFood. Kira-kira revenue GoFood sebulan berapa? Nah, biasanya gue nanya gitu kan. Wah, udah diem tuh, keringetan.
terus demam tinggi kayak gitu kan. Jadi salah satu skillsnya biasanya kita namanya market sizing. Tapi inti dari market sizing itu adalah thought process. Jadi mudahnya adalah ketika ada pertanyaan dari rumah ke your university ada berapa pohon yang lo lihat. Kan kalau orang bukan PM ya, biasanya jawabnya banyak Kak. Banyak banget lah pokoknya. Kalau PM nggak boleh gitu, dia harus jawab a little bit organized. Jadi dari rumah ke kampus, saya lihat 5 tikungan Kak. Tiap-tiap tikungan gue lihat 10 pohon lah Kak. Nah berarti in total gue lihat 50 pohon. Cakep. Ini PM nih, ada organize-nya di dalamnya kayak gitu. Nggak bisa kita ngomong banyak, wah itu langsung auto reject kalau gue. Kayak gitu lah. Jadi thought prosesnya harus belajar lagi supaya lebih organized. Contohnya mungkin kita bikin skripsi, bikin tesis, kenapa bisa organize? Pendahuluan, bab A, A1, A2, A1A, A2A, A2B, kayak gitu kan. Nah itu thought process tuh. Jadi sebenarnya gimana caranya kita menyampaikan sesuatu ke orang, gimana caranya kita write down all the requirements, itu terstruktur. Nah itu akan melatih kita jadi PM yang baik sih, karena thought prosesnya bagus. Problem, solution, and then prioritization. Atau kalau pakai design thinking ya berarti following all the thought process. Gitu sih, menurut gue itu yang fundamental lah. Jadi saran gue buat teman-teman yang lagi mau shifting karir, mau apply as a PM, mungkin lebih belajar mengenai thought process and how to organize aja. Gitu. Gitu sih bro dari gue. Oke, wah keren banget ya Mas Adi. Oke, Itu tadi gue udah bocorin pertanyaan tuh. buat siap-siap nih ya. Rekruter juga saya Mas Adi ya. Dari Mas Hendy, silakan Mas, gimana? Oke, mungkin tadi kan Mas Adi sempat sempat bilang susah nyari PM. Sebenarnya definisi susahnya ini bukan yang susah gimana gitu, tapi PM yang dibutuhkan, PM yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau bicara nyari PM doang mungkin nggak sesusah itu, tapi PM yang menjawab kebutuhan kita itu yang nggak gampang. Gue pernah waktu itu ada pengalaman mau hire APM gitu. Jujur, sempat ada satu momen gue agak skeptis dengan profil kandidat ini. Karena background-nya dia lebih ke project management, project manager sebelumnya. Terus dia itu juga, ya adalah pengalaman teknikalnya. Gitu. Tapi gue nggak melihat di profilnya dia, di experience-nya dia pernah ada experience product management. Kebetulan dia nge-reach out gue, akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama atasan, kira-kira oke nggak nih, gue interview pertama kali. Dua hal gitu. I know that maybe this person nggak yang benar-benar belum benar-benar tahu gitu dengan the business gitu atau dengan the products yang kita punya. Dan yang kedua, mungkin dia belum pernah menggunakan data platform kayak misal mungkin ada company yang pakai Tableau, mungkin ada company yang pakai Amplitude atau apapun. Tapi dua hal dari situ juga kelihatan orang ini mau belajar gitu. Meskipun mungkin jawabannya nggak yang benar-benar exactly 100% benar, tapi cara dia menjawab itu sesuai gitu. Terus logikanya itu dapat gitu. Ya nggak harus sampai dia harus sudah katam banget gitu sama katakanlah mau masuk ke buku warung. It's okay kalau memang lu nggak punya background di financial service atau sejenisnya, tapi lu menunjukkan lu mau belajar gitu, lu menunjukkan lu mau belajar dan dari jawaban-jawaban lu kelihatan lu juga udah mempelajari the product meskipun nggak 100% paham ya, tapi kan kita sebagai recruiter, sebagai calon user kita jadi tahu gitu orang ini seniat apa sih. Nah itu sih yang kadang-kadang agak bisa dibilang mungkin susah gitu. Dan tambahannya juga kalau dari pengalaman gua dulu, kalau gue itu karena gue benar dari project management, gue pernah bikin, nggak tahu deh kalian tahu atau enggak, gue pernah iseng-iseng nemuin di internet future letter tentang dear myself di tahun yang akan datang gitu. One day gue iseng-iseng aja gue bikin kayak surat, gue bilang ke diri gue di tahun depan, 1 tahun kemudian lu akan lihat diri lu either menjadi seorang junior project manager atau menjadi associate product manager. Terus udah lupa gitu aja, tapi dari situ clear gitu. Satu poin yang mau diambil.
set the target. Jadi gue udah bikin target, oke, the next 1 year, ini loh yang mau gue achieve. Gitu. Dan untuk itu, gue coba mencari tahu kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Salah satunya gue juga coba, ya other than membaca dari internet atau belajar-belajar dari manapun, gue coba deketin juga teman-teman yang emang udah berkecimpung di bidang itu. Jadi kayak ngikutin, oh, as a product management, apa sih yang dibutuhkan. Kira-kira gitu sih. Jadi dari situ tahu, oh ya, kalau gue mau improve my skills, kira-kira di bidang ini. Atau gue perlu mendalami ini. Gitu sih, Mas. Oke, wah ini keren banget nih ya, based on experience juga dari kedua narasumber nih yang udah pernah interview beberapa PM gitu ya, dan juga paham terkait career path, sehingga ya mereka menduduki posisi yang cukup tinggi nih ya teman-teman sebagai lead dan head di karir sebagai PM kayak gitu. Tadi juga yang paling penting adalah tahu prosesnya gitu ya. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin biasanya disebut logical question gitu ya Mas ya. Kayak pertanyaan random, tapi itu sebenarnya ya menuntut kita untuk berpikir logis gitu ya. Karena memang tuntutan sebagai PM adalah ya kita mengerjakan sesuatu yang tidak pasti. Kita mengerjakan ketidakpastian untuk menghasilkan suatu produk gitu ya. Jadi itu harus bisa runut tadi yang Mas Andi bilang, dan memang mau belajar semangatnya ada, terus kayak punya logik yang bagus nih tadi dari Mas Hendy kayak gitu ya. Oke, nah mungkin keren banget nih kita ngobrol-ngobrolnya ini udah cukup lama banget sama Mas Adi sama Mas Hendy. Senang juga nih bisa ngobrol-ngobrol sama kedua narasumber. So